Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi pemerintah desa. Sebelumnya, perkenalkan saya Argina Citra Maharani dan teman saya Terbita Salsabila, Talita Sada Ariko, dan Rika Martian. Selanjutnya langsung saja ke materinya. Yang pertama ada karakteristik pemerintah desa. Yang pertama ada otonom. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada struktur pemerintahan desa. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Yang ketiga ada fungsi tugas utama pemerintah desa. Jadi kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Yang keempat ada prinsip tata kelola pemerintah desa. Jadi penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas kepentingan hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Untuk yang kelima ada keuangan pemerintah desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu struktur dan komponen APBDes. Nah, struktur dan komponen APBDes ini terdiri dari tiga. Yang pertama pendapatan desa, lalu yang kedua belanja desa, yang ketiga pembiayaan desa. Nah, yang pertama itu pendapatan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari yang pertama itu ada pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa adalah penerimaan desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan desa, baik dalam bentuk hasil usaha desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lain. Pendapatan asli desa dapat diperoleh dari yang pertama itu hasil usaha. Hasil usaha adalah seluruh hasil usaha milik desa yang dikelola secara terpisah berdasarkan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa. Hasil usaha yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan desa dari hasil usaha desa, antara lain hasil desa. Lalu yang kedua itu ada hasil aset. Nah, hasil aset adalah seluruh hasil dari barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa. Nah, dibeli atau diperoleh atas beban APBD desa atau perolehan hak lain yang sah seperti tanah kas desa, aset desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa. Lalu yang keempat itu ada pendapatan asli desa lain. Pendapatan asli desa lain adalah penerimaan desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan dan diatur dalam peraturan desa. Lalu selanjutnya itu ada hasil transfer. Nah, hasil transfer itu diperoleh dari yang pertama, dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Lalu yang kedua itu ada bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
Nah, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten. Lalu yang ketiga itu ada alokasi dana desa. Alokasi dana desa atau ADD adalah bagian dari dana perimbangan atau dana alokasi umum yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya dialokasikan ke desa. Lalu selanjutnya ada bantuan keuangan dari APBD provinsi. Nah, merupakan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada desa yang merupakan upaya untuk mendukung pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Lalu, yang selanjutnya itu ada bantuan keuangan dari APBD Kabupaten, merupakan bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Magelang kepada desa yang merupakan upaya untuk mendukung pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Lalu yang selanjutnya itu ada pendapatan lainnya, yang terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, lalu lain-lain pendapatan desa yang sah. Lalu yang kedua itu ada belanja desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Nah, belanja desa ini terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, jenis kegiatan itu seperti kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dan kegiatan operasional kantor. Lalu ada pelaksanaan pembangunan di sana. Jenis kegiatannya itu seperti kegiatan pembangunan jalan lingkungan. Lalu yang selanjutnya itu ada pembinaan kemasyarakatan desa. Jenis kegiatannya seperti kegiatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban lingkungan. Yang selanjutnya itu ada pemberdayaan masyarakat desa. Jenis kegiatannya seperti kegiatan pelatihan kelompok tani dan belanja tak terduga. Lalu selanjutnya itu ada pembiayaan desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa ini terdiri dari yang pertama penerimaan pembiayaan. Nah, jenis kegiatannya itu seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Lalu yang kedua itu ada pengeluaran pembiayaan. Jenis kegiatannya itu seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan model desa, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada eh, selanjutnya ada prinsip akuntansi pemerintah desa. Yang pertama itu ada sumber hukumnya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Terus yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Terus yang ketiga ada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Terus yang keempat ada Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Terus yang kelima ada PMK nomor 108 tahun 2024 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penggunaan dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025. Terus yang selanjutnya ada prinsip akuntansi pemerintah desa, ada prinsip umum akuntansi pemerintah desa. Dan yang pertama ada konsistensi, yaitu metode atau prosedur akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten. Terus yang kedua ada dasar pencatatan kas menuju akrual. Nah, pencatatan berdasarkan kas ini berarti mencatat transaksi hanya saat terjadi perubahan kas. Tapi kalau yang akrual itu pencatatan yang mengakui transaksi saat terjadi meskipun uang itu belum diterima atau belum dibayarkan. Terus yang ketiga ada kewajaran penyajian, yaitu informasi yang disajikan harus memberikan gambaran yang wajar mengenai transaksi keuangan desa. Terus yang keempat ada keterbukaan dan akuntabilitas, yaitu semua transaksi harus dilaporkan dan dicatat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terus yang selanjutnya ada asas-asas berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Yang pertama ada transparan, yaitu setiap transaksi harus dicatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Terus yang kedua ada akuntabel, yaitu setiap pengeluaran harus memiliki bukti yang sah dan mencerminkan realisasi transaksi. Terus yang keempat ada partisipatif, yaitu pengelola keuangan desa harus melibatkan partisipasi aktif baik dari masyarakat desa dan kelembagaan desa. Jadi pencatatan transaksi harus mendukung prinsip ini dengan menyediakan informasi yang dapat dipahami oleh publik. Terus yang keempat ada tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelola keuangan desa harus mengacu pada aturan dan pedoman yang melandasinya seperti APBD, AP, APBDes atau RAB. Yang selanjutnya ada mekanisme pencatatan akuntansi pemerintah desa. Yang pertama, pencatatan penerimaan, yaitu semua penerimaan desa harus dicatat dan disertai dengan bukti yang sah. Terus yang kedua, ada pencatatan pengeluaran atau belanja, yaitu semua pengeluaran atau belanja harus dicatat segera dan didasari dengan bukti yang sah, dan juga pengeluaran harus sesuai dengan RAB atau APBDes yang telah ditetapkan. Terus yang ketiga ada pembukuan, yang keempat ada tutup buku yang dilakukan setiap akhir bulan untuk memastikan saldo kas real itu balance dengan catatan pembukuan, dan ini juga menjadi dasar untuk penyusunan laporan keuangan bulanan. Terus yang selanjutnya ada SIPKD atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk yang selanjutnya ada dokumen penting dalam pencatatan akuntansi pemerintah desa. Yang pertama, transaksi perencanaan dan penganggaran itu ada RKP desa atau rencana kerja pemerintah desa. Terus yang kedua ada APBDes atau anggaran pendapatan dan belanja desa. Ini dokumen penting. Terus yang DPA itu dokumen pelaksanaan anggaran. Ini juga dokumen penting. Untuk yang selanjutnya ada RAB atau rencana anggaran biaya. Untuk selanjutnya ada pelaksanaan perencanaan. Yang pertama ada dokumen SPP atau surat permintaan pembayaran. Yang kedua ada SPM atau surat perintah membayar. Yang ketiga ada nota pembelian atau faktur. Yang keempat ada kwitansi atau bukti pembayaran. Yang kelima ada bukti setor. Dan yang keenam ada SPK atau surat perintah kerja. Ini opsional kalau misal ada desa ada kolaborasi dengan pihak lain, pihak ketiga. Terus yang selanjutnya ada transaksi penatausahaan. Ini ada dokumen buku kas umum, ini dokumen penting. Terus buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu pajak ini juga Pandat ini juga dokumen penting. Selanjutnya ada transaksi pertanggungjawaban. Yang pertama ada SPJ atau surat pertanggungjawaban. Yang kedua ada LPJ atau laporan pertanggungjawaban kepala desa. Ini dokumen penting. Dan selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan atau CLK. Dan yang terakhir ada SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya ada sistem akuntansi desa atau disingkat SADE. Sistem akuntansi desa atau SADE adalah sistem yang dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem ini mendukung pelaksanaan tata kelola keuangan desa agar berjalan tertib, efisien, dan tepat sasaran. Adapun tujuan SADE, yang pertama ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sistem akuntansi desa atau SADE membantu pemerintah desa memberikan informasi keuangan yang terbuka kepada masyarakat dan pihak terkait. Nah, selanjutnya ada mempermudah proses administrasi keuangan. Dengan digitalisasi sistem, proses pencatatan dan pelaporan menjadi lebih cepat, rapi, dan minim kesalahan. Yang selanjutnya ada mendukung pengambilan keputusan. Data keuangan yang akurat dan real time membantu kepala desa dan perangkatnya dalam mengambil keputusan berbasis data. Dan yang terakhir ada memenuhi standar pemeriksaan. Sistem ini mempermudah proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, inspektorat, maupun lembaga lain yang berwenang. Kemudian adapun komponen utama dalam SADE.
Yang pertama ada modul anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Model ini digunakan untuk merancang keuangan desa dalam 1 tahun anggaran. Fitur-fitur utamanya meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, perencanaan alokasi dana untuk berbagai bidang, integrasi dengan rencana kerja pemerintah, serta pembuatan dan pencetakan dokumen APBD secara otomatis. Nah, selanjutnya ada model realisasi dan laporan keuangan. Model ini mencatat semua transaksi keuangan desa, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran yang terjadi selama 1 tahun anggaran. Fitur ini meliputi pencatatan realisasi keuangan harian atau bulanan, laporan realisasi anggaran secara periodik, pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan, serta fitur jurnal umum dan buku kas umum otomatis. Kemudian yang selanjutnya ada modul pengelolaan aset desa. Model ini membantu mencatat, menginventarisasi, dan mengelola aset milik desa seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Fitur ini meliputi data inventaris tetap dan bergerak, perhitungan penyusutan aset tetap, mutasi, penghapusan, dan pemeliharaan aset, serta laporan posisi dan nilai aset desa. Kemudian yang terakhir ada model monitoring dan evaluasi. Model ini berfungsi sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan desa. Fitur ini meliputi grafik perkembangan anggaran dan realisasi, indikator kinerja pelaksanaan program, rekap data program fisik dan keuangan, serta sistem peringatan dini terhadap penyimpangan anggaran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.